Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari berbagai penjuru dunia. Kepalanya diciptakan dari tanah Ka'bah, dadanya dari berbagai tanah di bumi, punggung dan perutnya diambilkan dari tanah Hindia. Kedua tangannya diciptakan dari tanah Masyrik, kedua kakinya dari tanah Maghrib. Dalam suatu hadis yang lain diterangkan, berkata Wahab bin Munabbih, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari berbagai bumi yang berjumlah 7 bumi, yaitu kepalanya diciptakan dari bumi yang pertama, lehernya diciptakan dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya diciptakan dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya diciptakan dari bumi yang kelima, paha dan pantatnya diciptakan dari bumi yang keenam, dan kedua betisnya diciptakan dari bumi yang ketujuh. Dan dalam suatu riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya diciptakan dari tanah surga, kedua telinganya diciptakan dari tanah Tursina, keningnya dari tanah Irak, giginya diciptakan dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanannya beserta jari-jarinya diciptakan dari tanah Ka'bah, tangan kirinya beserta jari-jarinya diciptakan dari tanah Paris, kedua kakinya beserta kedua betisnya diciptakan dari tanah Hindia, tulang belulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, hatinya diciptakan dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya diciptakan dari tanah Telaga Kautsar. Maka karena kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, maka jadilah kepala beliau tempat akal kepandaian dan tempat berbicara. Karena kedua telinganya diciptakan dari tanah Tursina, maka jadilah telinga beliau tempat menerima nasihat dan fatwa. Karena keningnya diciptakan dari tanah Irak, maka jadilah kening itu tempat bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah wajah beliau tempat kebagusan dan perhiasan. Karena giginya diciptakan dari tanah Telaga Kautsar, maka jadilah gigi beliau tempat kenikmatan. Karena tangan kanannya diciptakan dari tanah Ka'bah, maka jadilah tangan beliau tempat bersuci, tempat pertolongan dan tempat kedermawaan. Karena tangan kirinya diciptakan dari tanah Paris, maka jadilah tangan tersebut tempat bersuci dan beristinja. Karena perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, maka jadilah perut beliau tempat lapar. Karena auratnya diciptakan dari tanah Babylon, maka jadilah aurat itu tempat syahwat, berkhianat dan tipuan. Karena tulang belulangnya diciptakan dari tanah gunung, maka jadilah tulang itu tempat yang keras. Karena hatinya diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka jadilah hati tersebut tempat iman. Dan karena lisannya diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah lisan itu tempat syahadat, tawadhu, dan tempat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri Nabi Adam alaihissalam terdapat 9 lubang. 7 lubang terdapat di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya dan mulutnya, dan 2 lubang itu terdapat di badan, yaitu lubang hubul dan dubur. Allah subhanahu wa ta'ala selain menciptakan 9 lubang pada diri Nabi Adam alaihissalam, juga menciptakan 5 panca indera, yaitu penglihatan di mata, pendengaran di telinga, perasa di mulut, peraba pada kedua tangan, dan penciuman pada hidung. Dikatakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak meniupkan ruh
ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam selama 200 tahun, dan yang mengatakan bahwa ruh itu masuk melalui otaknya lalu berputar-putar dalam otak, kemudian ruh itu turun pada kedua matanya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam melipat pada dirinya, tampak olehnya dirinya masih berupa tanah liat yang kering. Ketika dirinya tampak olehnya, dirinya masih berupa tanah liat yang kering. Ketika ruh tersebut telah sampai pada kedua telinganya, kemudian dengarlah olehnya tasbih yang dibaca oleh para malaikat. Kemudian ruh itu turun pada batang hidungnya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bersin, dan ketika selesai dari bersinnya, maka ruh itu turun ke mulut, lisan, dan kedua telinganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Adam alaihissalam agar mengucapkan Alhamdulillah. Maka Allah menjawabnya dengan kalimat Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Lalu ruh itu turun ke dadanya, dan tergesa-gesalah Nabi Adam alaihissalam untuk berdiri, akan tetapi tidak mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israel pada ayat 11 yang berbunyi wa kanal insanu ajulan, yang artinya sesungguhnya itu adalah tergesa-gesa. Dan ketika ruh telah sampai pada perutnya, maka Nabi Adam alaihissalam menginginkan makanan. Kemudian ruh itu masuk ke seluruh jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka jadilah jasad itu berupa daging, darah, keringat, dan otot. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya suatu pakaian yang terbuat dari kukunya, yang pakaian itu setiap hari bertambah baik dan indah. Tatkala Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kukunya dengan kulit. Akhirnya tinggallah kuku-kuku tersebut di ujung-ujung jari kita untuk mengingatkan awal kejadian dari Nabi Adam alaihissalam. Demikian itulah proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan ruh ke dalam jasadnya serta memberinya pakaian surga. Sedangkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersinar di wajahnya bagaikan bulan purnama. Kemudian diangkatlah Nabi Adam alaihissalam ke tempat tidur dan diangkatlah di atas pundak malaikat. Kemudian Allah berfirman Rabbana sami'na wa ata'na, yang artinya ya Tuhan kami mendengar dan kami patuh. Kemudian dibawalah Nabi Adam alaihissalam oleh para malaikat yang telah diperintah oleh Allah untuk mengelilingi langit yang kira-kira 100 tahun lamanya. Kemudian Allah menciptakan seekor kuda untuk Nabi Adam, yang kuda tersebut terbuat dari misik putih yang berbau menyengat, dan kuda itu dinamakan Maimun, yang mempunyai dua sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Kemudian Nabi Adam menaiki dan Jibril yang memegang kendalinya. Malaikat Mikail berada di sebelah kanannya dan malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Kemudian berkelilinglah Nabi Adam alaihissalam beserta malaikat untuk mengelilingi seluruh penjuru langit dan memberi salam kepada setiap malaikat yang ditemui dengan ucapan Assalamualaikum. Maka para malaikat sama menjawab Waalaikumsalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, inilah salam penghormatan bagimu dan salam penghormatan bagi orang-orang mukmin dari anak turunmu yang tetap bagi mereka sampai hari kiamat. Sahabat Mamsa TV, demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan tunggu video selanjutnya dalam kisah penciptaan malaikat. Terima kasih sahabat Mamsa TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.